Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan salihan mutaqabbala. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ja'alna birahmatika fi ibadikas salihin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah subuh yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali dengan izin Allah duduk di rumahnya yang mulia ini untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah. Pagi kita sudah diwajibkan untuk melaksanakan solat subuh. Kemudian setelah itu kita duduk bersama untuk Bapak Ibu sekalian ibadah berikutnya, yaitu majlis ilmu. Majlis ilmu kita sekarang di bulan Sya'ban. Oleh karena itu Bapak Ibu, di bulan Sya'ban ini ada persiapan yang perlu kita persiapkan menjelang bulan yang mulia, bulan yang ditunggu-tunggu oleh kita selalu. Kita berharap kepada Allah supaya Allah selalu pertemukan dengan bulan yang paling mulia ini, yaitu bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini bulan yang mulia atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan bulan-bulan itu. Allah yang menciptakan waktu, Allah yang menciptakan masa. Dan Allah juga yang hanya berwenang melebihkan, memuliakan sebagian waktu dari sebagian. Maka di antara waktu yang diistimewakan oleh Allah adalah bulan. Dan bulan untuk umat Islam yang paling istimewa adalah bulan Ramadan. Bapak Ibu sekalian, apa keistimewaan bulan Ramadan ini? Banyak sebenarnya keistimewaan bulan Ramadan, tapi yang penting bagi kita adalah bahwa salah satu rukun Islam bagi umat Islam yang 5, maka rukun Islam itu adalah melaksanakan puasa Ramadan. Dan hukumnya itu Bapak Ibu, ijma' ulama sepakat semuanya bahwa puasa Ramadan itu hukumnya fardu. Sebagian ulama membedakan antara mengucapkan ataupun mengatakan fardu dan wajib. Kalau fardu itu Bapak Ibu, dalilnya itu kuat sekali. Artinya tidak ada menerima kemungkinan 0% pun kecuali hukum itu. Maka puasa Ramadan ini fardu. Jadi kalau ada orang Bapak Ibu mengingkari puasa Ramadan, kewajiban puasa Ramadan diingkarinya, maka Bapak Ibu keluar dia dari Islam. Itu tuh saking beratnya, kuatnya, sehingga dia menjadi bagian daripada rukun Islam yang 5. Bapak Ibu sekalian, puasa ini dalam bahasa kita, di dalam bahasa Al-Quran, bahasa sunnah Rasulullah SAW, ibadah puasa ini disebut shaum atau disebut siyam. Kalau memang kita bisa membiasakannya, mengatakan saum Ramadan, siyam Ramadan, itu lebih bagus. Karena istilah ini istilah yang dipakai Allah dan yang dipakai oleh Rasulullah SAW. Di saum ini dari bahasa apa? Dari bahasa Arab.
Maka kenapa kok sampai bermakna puasa? Som itu artinya oleh orang Arab secara bahasa maknanya al-imsaku mutlaqan. Jadi yang namanya som itu kalau dalam bahasa Arab itu digunakan untuk arti atau makna menahan diri dari apa saja. Maka itu namanya som. Jadi kalau ada orang menahan diri daripada makan, daripada menahan diri dari minum, atau menahan diri dari bicara, menahan diri dari keluar rumah, menahan diri tidak merokok umpamanya, menahan diri tidak, itu semua punya asal ada namanya menahan diri. Itu namanya dalam bahasa Arab shaum atau siyam. Di dalam Al-Quran ada kata-kata shaum ini digunakan untuk arti menahan diri dari bicara, yaitu kasus Siti Maryam. Maka Siti Maryam ini Bapak Ibu sekalian, ke atas kehendak Allah dia mengandung seorang bayi, yaitu Nabi Isa. Tapi Siti Maryam tidak punya suami. Maka dia Bapak Ibu sekalian mengandung hamil dengan cara yang ajaib. Suami tak ada, tak pernah didekati oleh laki-laki. Dia wanita suci. Tiba-tiba mengandung, hamil. Oleh karena itu banyak sekali fitnah yang mengarah kepada dia, banyak yang menuding. Nah, ya manusia ukur dengan akalnya. Maka manusia kalau mengukur agama ini dengan akal, maka banyak nanti hal-hal yang muncul yang tak masuk akal mereka ingkari. Termasuklah orang banyak tidak beriman kepada hari akhirat, tak beriman kepada azab kubur. Kenapa? Karena diukurnya dengan akal. Diukur akalnya gimana? Karena akal manusia ini bisa menangkap sesuatu, baru masuk akal dia kalau bisa diraih oleh indera, nampak, didengar, dirasa, itu baru dia percaya. Atau bisa dieksperimenkan, diuji coba. Kalau azab kubur kelihatan, kedengaran, enggak kan? Enggak nampak. Bisa dieksperimenkan? Enggak bisa. Mereka tidak percaya. Tapi bisa Bapak Ibu disentuh juga akalnya itu. Kamu kalau tidak percaya ke azab kubur, maka dulu seperti di zaman Rasulullah, kan Rasulullah selalu mengingatkan kepada orang-orang Quraisy, beriman kalian kepada Allah, beriman kalian kepadaku, bahwa saya ini diutus sebagai Rasulullah. Dan ingat, takutlah kalian kepada hari akhirat, hari pembalasan. Besok kalian mati dibangkitkan. Setelah dibangkitkan ada hisab, masuk surga, masuk neraka. Barang siapa yang beriman, beramal soleh, surga. Barang siapa yang kafir, ingkar, neraka tempatnya. Dia bilang apa? Nanti kalian dari kubur dibangkitkan, kata Rasulullah. Tak percaya mereka. Akhirnya itu tadi diukur dengan akal. Sama dengan Abu Jahal tidak percaya dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Karena diukur oleh dia dengan akalnya. Gimana? Katanya kepada Abu Bakar, itu Muhammad bilang dia tadi malam setelah Isya berangkat ke Baitul Maqdis, ke Masjid Aqsa. Kamu tahu sendiri Abu Bakar, kita berangkat ke Masjid Aqsa itu bolak-balik, pergi sebulan, balik sebulan. Dia bilang setelah Isya tadi berangkat, sebelum subuh datang lagi. Kan sudah tidak masuk akal aja Muhammad ini, kata Abu Jahal. Kalau Rasulullah kan bilang, Abu Bakar bilang gini aja, itu yang bicara kepadamu betul-betul Rasulullah. Iya, itu kalau percaya kamu pergilah sana. Saya tidak perlu pergi ke sana. Kalau dia betul-betul yang ngomong, jangankan ke Masjid Aqsa. Kalau dibilang tadi malam ke langit 7 sana, saya percaya. Tapi dia yang ngomong. Begitulah keyakinan keimanan Abu Bakar.
Apa beda antara Abu Jahal dengan Abu Bakar? Kenapa Abu Bakar Bapak Ibu percaya, yakin? Karena Abu Bakar memandang apa yang diceritakan Rasulullah dari keimanan kepada Allah. Allah Maha Kuasa, Allah Maha segala-galanya. Allah kalau berkehendak sesuatu, dalam surat Yasin, innama amruhu idza arada innama idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Yakin Allah Maha segalanya. Maka bagi dia tidak ada masalah. Kalau Allah berkehendak, tidak ada yang mustahil. Jangankan satu malam, 1 jam saja bisa Allah. Per detik saja bisa Allah. Kalau Allah berkehendak. Kalau Abu Jahal diukur dengan akalnya, dengan eksperimen dia. Abu Bakar kita pergi, kan akal dia itu. Padahal akal dia akal onta. Karena akal kita ini diukur dengan perkembangan yang kita lihat. Dia waktu itu kendaraannya onta. Kalau onta sebulan lah. Nah, sekarang akal manusia sudah berubah menjadi akal pesawat. Sekarang bolak balik ke Mekah. Kalau ke Mekah ke Baitul Maqdis, kalau pesawat yang paling kencang itu Pak ya 2 jam cuma, atau bolak balik itu cuma. Kalau 2 jam bolak balik Baitul Maqdis Mekah, pergi setelah Isya, balik sebelum subuh, terlambat itu namanya. Karena akal manusia sekarang sudah bukan dulu akal Abu Jahal. Yang mana Abu Jahal itu pakai onta. Itulah sebabnya kekuasaan Allah jangan diukur dengan sini. Tapi apa? Diukur dengan iman. Perlunya iman. Kalau sudah iman, yakin semua. Bapak Ibu sekalian, maka juga Siti Maryam. Maka orang yang beriman diukur kalau Allah berkehendak. Kenapa mereka tidak ingkari? Itulah. Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam malah tak ada bapak, tak ada ibu. Siti Hawa tak ada ibu, ada bapak. Karena dia dilahirkan dari tulang rusuk. Siapa ibu Siti Hawa? Tahu bapak ibu? Tidak ada. Karena dia diambil kata Rasulullah dari tulang rusuk Nabi Adam. Maka asal perempuan ini dari tulang rusuk laki-laki. Maka ibu-ibu jangan main-main dengan laki-laki. Nanti diambil itu tulang rusuk ya. Nah, satu sisi jangan pula lah mempermainkan perempuan, karena perempuan itu bagian daripada, asalnya bagian dari laki-laki. Maka kita disuruh bagaimana kita menyayangi perempuan sebagaimana kita menyayangi tulang rusuk kita. Kan ada hikmah semuanya itu oleh Allah. Tiba Nabi Siti Maryam, Nabi Isa, apa susahnya bagi Allah? Lahir ada ibu, tak ada bapak. Karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan kita ini lebih ajaib lagi. Kalau Nabi Adam dari tanah, Siti Hawa dari tulang rusuk. Kalau Siti Maryam, Nabi Isa hanya wanafakha, dengan tiupan saja. Allah tiupkan ruhnya, selesai. Kalau kita semua lebih dahsyat lagi sebenarnya. Kenapa lebih dahsyat? Kita diciptakan Allah dari air. Air ini, air mani namanya. Lebih susah lagi tuh Pak. Ciptakan dari air nih, air semua. Lahir manusia seperti ini. Masya Allah. Lebih ajaib lagi sebenarnya. Maka Allah katakan, wa fi anfusikum afala tubsirun. Falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafiq yakhruju min bainis sulbi wat tara'i. Maka Nabi Isa lahir tanpa bapak. Maka macam-macam keyakinan orang. Maka ada yang mengatakan bahwa apa? Bahwa Siti Maryam sudah berzina, berbuat serong, dituding-tuding. Termasuklah orang-orang Yahudi. Karena Yahudi tidak beriman dengan Nabi Isa. Ada pula apa? Yang terlalu pula.
Karena dia tak ada bapa, ini apa? Dia angkat pula langsung anak tu. Tuhan bapaknya langsung katanya. Kan begitu kan? Jadi macam-macam. Datang Al-Quran melurus, dia bukan anak Tuhan. Allah jawab, lam yalid wa lam yulad. Allah tu dia ada bukan punya anak. Maka Allah mengatakan dosa besar dan kafir orang-orang yang mengatakan Allah beranak. Itu dalam ayat itu banyak sekali. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita orang beriman melihat kekuasaan Allah. Kalau Allah berkehendak, dan Isa adalah manusia biasa dan dia adalah seorang nabi dan dia seorang rasul. Jadi ketika dituding Siti Maryam tadi, Bapak Ibu, macam-macam berbuat serong oleh Yahudi, terjadi fitnah, memfitnah Siti Maryam. Maka apa? Di dalam Al-Quran Allah ceritakan, kamu wahai Siti Maryam jangan bicara, puasa dari bicara, jangan dijawab-jawab. Apa? Inni nazartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiya. Saya telah bernazar kepada Allah yang Maha Penyayang untuk berpuasa dari bicara. Berarti bisa menahan diri dari bicara itu juga namanya saum. Maka Allah pakai itu sauma. Falan ukallimal yawma insiya. Maka sejak hari ini saya tak akan ngomong dengan siapa-siapa. Kenapa dia tidak ngomong? Karena nanti menunggu kelahiran Isa. Biar Isa sendiri yang angkat bicara. Maka Isa pas lahir, dia masih bayi, dia langsung yang maka dia juga menjadi bayi yang ajaib. Bayi baru langsung bisa bicara. Dan dijelaskannya siapa dia, Allah. Maka baca surat sehingga Bapak Ibu diabadikan kisah Maryam, kisah Isa, bagaimana itu dalam sebuah surat, namanya surat Maryam. Kenapa? Karena Al-Quran ini Pak ya meluruskan penyimpangan, anggapan, fitnah-fitnah, penyelewengan dalam sejarah manusia. Bersyukur kita Bapak Ibu menjadi umat pegangan hidup kita Al-Quran. Kalau Bapak ingin mengetahui kebenaran dalam segala hal, baca Quran. Kalau suruh Quran, Allah yang ngasih tahu. Gimana? Maka sampai sekarang Bapak Ibu, fakta-fakta, data-data yang diungkap oleh Al-Quran itu tak bisa dibantah orang. Dan semuanya selaras dengan ilmu pengetahuan. Baik, itu arti daripada som. Jadi kata som ini dijadikan oleh syariat sebagai salah satu istilah ibadah. Dulu orang Arab biasanya memakai kata som untuk menahan diri dari segala sesuatu. Diambillah kata ini menjadi istilah syariat, yang mana Allah sendiri yang mengambil kata ini untuk salah satu kewajiban yang diwajibkan kepada umat Islam. Dalam ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa artinya hai orang beriman diwajibkan kepada kamu as-siyam. As-siyam di sini ini sudah maknanya sudah makna syariat. Apa yang dimaksud? Maka para ulama menjelaskan yang dimaksud siyam ini adalah bukan sembarang menahan diri, tetapi adalah menahan diri daripada makan, daripada minum, dan daripada segala yang membatalkan puasa. Menahan diri dari seluruh itu semua. Kemudian waktunya mulai daripada terbitnya fajar sampai terbenam matahari. Itulah yang disebut dengan puasa. Maka puasa itu secara umum begitu.
Kalau nanti dia puasa Ramadan, menahan diri dari makan dan minum, segala yang membatalkan puasa selama bulan Ramadan, mulai daripada terbit fajar sampai terbenam matahari. Bapak Ibu sekalian, ini yang disebut dengan puasa secara istilah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, jadi penggunaan kata saum menurut orang Arab secara bahasa dengan penggunaan syariat, maka penggunaan syariat lebih khusus. Kalau tadi orang Arab menggunakan luas, menahan diri dari apa saja, itu namanya saum. Kemudian Bapak Ibu sekalian, diambil oleh syariat khusus. Khususnya apa? Hanya menahan diri dari makan dan minum dan membatalkan puasa. Baik, apa hukumnya? Hukum berpuasa ini Bapak Ibu sekalian, untuk puasa Ramadan secara khusus adalah fardu. Fardu ini Bapak Ibu sekalian tentu didasarkan kepada dalil. Apa dalilnya? Quran, sunnah, dan ijma' para ulama dari masa ke masa. Apa yang ayat yang menjadikan mewajibkan puasa? Ayat mewajibkan puasa Bapak Ibu itulah di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, 184, 185. Itu semuanya berbicara sampai nanti Bapak Ibu ayat 187 juga. Apa kata Allah? Itu ayat yang saya bacakan tadi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Berarti di sini dipanggil orang-orang beriman. Dan ini menunjukkan bahwa puasa ini hanya dibebankan kepada orang beriman. Berarti orang tak beriman tak masuk panggilan ini. Maka bersyukur kita masuk panggilan ini yang dipanggil Allah. Kemudian Bapak Ibu, ini juga menuntut konsekuensi orang yang beriman mengamalkan apa yang Allah wajibkan nanti. Maka di sini, hai orang-orang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa. Berarti konsekuensi daripada iman, setiap datang bulan Ramadan kita puasa. Maka tanda orang beriman, kalau datang Ramadan dia berpuasa. Kalau ada orang Ramadan masuk tak puasa, dia itu tandanya tak beriman. Ya. Maka apa beda orang? Maka orang Islam kalau sudah masuk Ramadan tampil beda. Tapi kalau Bapak Ibu pergi ke negara-negara yang mayoritas non Muslim, coba lihat, mau Ramadan tidak Ramadan sama tak? Sama, dah ada beda. Warung-warung apa, tapi kalau Islam tak. Maka Bapak Ibu wajib kita beda itu, karena kita puasa Ramadan itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, begitu juga. Kenapa dipanggil dengan hai orang beriman? Ini menunjukkan bahwa kewajiban puasa itu diwajibkan orang. Di samping itu, syarat sah wajib puasa dan syarat sah puasa itu harus iman. Maka kalau tidak ada iman berpuasa orang, maka tidak sah. Jadi kalau ada orang non Muslim, saya ikutlah puasa dengan kalian bulan Ramadan, berpahala saya puasa, sah puasa saya. Bilang kepada dia tidak sah, tidak berpahala. Kenapa? Karena tidak ada iman. Maka Pak, suruh dia masuk gerbang dulu, suruh daftar dia dulu, baru sah apabila dia mendaftar. Itulah sebabnya orang sepintar apapun dia, sehebat apapun dia, di dalam kampus umpamanya masuk, dia belajar, dia saya itu minta ijazah dia. Saya nih ujian dia lulus, tapi apa? Tidak terdaftar. Di wisuda dia karena tak terdaftar. Daftar dulu, maka itulah iman dulu. Kalau sudah terdaftar, di situ baru diisi, baru diakui, baru diterima. Sekecil apapun diterima. Tapi kalau tidak terdaftar sebesar apapun, tidak ada guna.
Tapi kalau orang tak beriman puasa dia, Pak Ustaz, ada manfaatnya. Pasti ada manfaatnya. Cuman hanya sebatas manfaat dunia. Dia barangkali sehat dia dengan puasa. Maka sekarang dokter-dokter yang non muslim banyak merobat pasiennya. Apa katanya? Bapak ibu sekalian, resepnya bapak harus puasa. Maka mereka sendiri yang bilang, Pak, heran kita. Apa kata mereka? Nanti saya jelaskan di sini. Kalau kalian mau sehat, puasa, itu orang Barat itu bilang, bukan orang Islam. Kalau kalian mau sehat, minimal 3 hari sebulan puasa. Apakah dia ambil dari Islam atau itu eksperimen? Yakin saya itu eksperimen. Kenapa 3 hari? Tentu itu Bapak Ibu berdasarkan penelitian dia, analisa. Karena dia tidak muslim. Tapi dia memberikan komentar, kalau kalian mau dokter-dokter ahli, puasa rutin 3 hari sebulan. Itu Bapak Ibu kalau dijelaskan nanti ada orang datang sama dokter itu nanti lihat. Ini hadis Rasulullah. Ini Rasulullah SAW yang hidup 1500 tahun yang lalu sudah mengatakan bahwa kita diwasiatkan seperti hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah mewasiatkan kepadaku puasa 3 hari setiap bulan. Nanti saya jelaskan hadis-hadisnya. Mereka sekarang baru bilang Rasulullah dari dulu puasa 3 hari. 3 hari ini macam-macam nanti Bapak Ibu penafsirannya. Baik. Kemudian Bapak Ibu sekalian, hai orang-orang yang beriman, maka imannya kutiba alaikumus shiyam. Kutiba ini furidah maknanya. Berarti langsung Allah menjelaskan dengan kata diwajibkan. Ini kalau solat kan aqimus shalah, dengan perintah tegakkan solat. Semuanya menunjukkan wajib. Kemudian di sini Bapak Ibu alaikum, orang-orang yang beriman diwajibkan atasmu. Kemudian as-siyam, berpuasa. Di sini Bapak Ibu sekalian diwajibkan kamu berpuasa. As-siyam di sini mengandung makna yang lebih detail. Karena ada al di situ, alif lam as-siyam. Ini menunjukkan kata ulama, perintah itu tidak sembarang perintah. Tetapi ketika diwajibkan kepada kita berpuasa as-siyam yang sempurna. Jadi di sini tidak sembarang puasa. Maka puasa itu dibagi oleh ulama beberapa tingkatan. Ada orang puasa awam, ada puasa khusus khas, ada puasa khawasul khawas. Tapi Allah menuntut kita alaikumus siyam. Kalau bisa sesempurna mungkin puasa kita. Di ulama membagi 3 puasa itu. Ada orang puasa dari 3 hal saja. Pertama, tidak makan, tidak minum, tidak menggauli istri. Dari 3 itu saja. Jadi puasa perut dan di bawah perut saja. Tapi yang lain-lain tidak puasa. Tidak puasa. Mulut tak puasa, mata tak puasa. Artinya apa? Makan ditahan, minum ditahan, tidak berhubungan istri. Tapi lidah enggak ditahan dari berbohong. Lidah enggak ditahan dari bergunjing. Mata tidak ditahan daripada melihat yang tidak baik. Jadi ibu, maka orang seperti ini puasa awam namanya kata ulama. Maka orang seperti ini dikhawatirkan, ya secara utang puasanya sah, tetapi tidak bernilai di sisi Allah. Maka Rasulullah mengingatkan dalam banyak hadis, di antaranya apa? Barang siapa yang tidak meninggalkan berbohong dan dia sedang puasa, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah, maka Allah tidak butuh kepada puasanya. Artinya apa? Tak diterima nanti oleh Allah. Maka dalam hadis yang lain,
kan min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan dari puasanya kecuali haus dan lapar. Kan sayang Pak, kalau haus dan lapar saja, padahal kita kepingin diterima ibadah kita itu. Kenapa? Karena tadi. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Di sini ada tingkatan berikutnya. Puasa yang masuk itu puasa khas. Kalau puasa khas ini menahan diri dari makan, minum, dan mendekati istri. Ditambah menahan diri dari menahan seluruh anggota tubuhnya yang lahir, zahir. Mata, telinga, mulut, hidung, kaki, tangan. Ditahan semuanya. Puasa selama Ramadan itu dari seluruh yang diharamkan Allah. Maka mata dia hati-hati puasa juga dari memandang yang haram. Telinga puasa juga dari mendengar yang haram. Kaki puasa juga tidak melangkah ke tempat haram. Tangan juga tidak menandatangan tanda tangan yang haram-haram. Ya kan? Kemudian tangan jangan digunakan mencuri, korupsi, ngambil hak orang. Coba makan ditahan, minum ditahan, punya orang diambil. Itu apa guna puasa itu? Maka dia akan menjadi aneh puasa kita. Padahal makan yang kita disuruh oleh Allah kita menahan itu makanan halal. Ya enggak? Beras kita di rumah, minum yang kita disuruh menahan, air itu halal. Istri yang tak boleh, yang tidak dekati itu istri cuman dah selama Ramadan diwajibkan kita menahan diri semua. Coba artinya apa? Yang halal-halal saja disuruh oleh Allah kita meninggalkannya. Siap kita itu. Kalau memang perintahmu ya Allah, yang halal pun siap kami tahan. Maka akan menjadi lucu. Yang halal ditahan, yang haram susah kita menahan yang halal. Yang haram disantapnya, yang haram diambilnya. Bapak Ibu, itu sebenarnya perintah secara tidak langsung, secara langsung itu mengenai diri kita. Coba kita berpikir, maka orang yang berpuasa itu ketika dia menggunjing, kenapa saya menggunjing? Kenapa saya berbohong? Makan dia saya tahan, minum masa ini tidak bisa saya tahan. Maka menahan diri semua Bapak Ibu. Jadi kalau dia makan ditahan, minum ditahan apa, kemudian ditahannya anggota badannya, mata apa dari yang haram, maka ini puasa khas namanya, khusus. Ada lagi puasa khawasul khawas. Puasa khawasul khawas ini itu paling tinggi kata ulama, dan itulah puasa yang sempurna. Apa itu? Masuk semua, makan, minum, mendekati istri. Kedua, seluruh anggota badan puasa. Yang ketiga Bapak Ibu, hati puasa. Hatinya bersih, hatinya dilindunginya daripada seluruh penyakit. Pertama syirik, riya, tidak riya. Ketiga penyakit dendam, iri, dengki, benci, bermusuhan. Tidak ada. Semua hatinya bersih. Kalau sempat Bapak Ibu, hati bersih, mata bersih memandang yang haram, telinga bersih tak mendengar yang haram, selama Ramadan tangan tidak mengambil hal-hal yang haram, kaki tak pernah melangkah, mulut tak pernah mengucap sesuatu yang haram, tidak bohong, tidak fitnah. Allahu Akbar. Itulah as-siyam. Itulah yang puasa. Siap-siaplah sekarang itu. Bisa Bapak Ibu ditahan semuanya itu. Hati, mulut, telinga. Kan sedang puasa enak gunjing orang. Enak, kadang puasa berbohong juga. Bapak Ibu sekalian,
Dan itu latihan sebenarnya. Selama Ramadan itu 1 bulan penuh kita dilatih. Kalau kita jaga itu semua, maka untuk melatih itu Allah persiapkan apa amalan? Pertama, ya amalan puasa. Kemudian supaya puasa itu full, maka hiasi puasa kita itu selalu dengan Al-Quran. Jadi hebat Islam, luar biasa syariat Allah ini. Kita disuruh puasa semuanya, tapi diberikan pula terapinya. Bagaimana supaya terhindar mata kita dari yang haram, mulut kita dari apa? Maka selama Ramadan itu pegang selalu Al-Quran. Maka apa kalau sudah Al-Quran? Apalagi dibaca. Mulut baca Quran. Nah kalau sudah dibaca, telinga dengar Al-Quran, mata lihat Quran, pikiran apalagi penghayatan dihayati sambil dibaca. Allahu Akbar. Seluruh jiwa, anggota lahir kita, tangan memegang Quran, kemudian kaki duduk membaca Quran. Allahu Akbar. Kita puasa, kita baca Quran. Malamnya juga kita isi banyak dengan solat. Saya itu solat, kita itu solat dalam rangka mendengar Al-Quran. Nanti setelah solat tadarus lagi dengan Al-Quran. Masya Allah, diisilah hidup kita sebulan dengan itu. Dan itu adalah latihan Bapak Ibu, latihan yang luar biasa dari Allah untuk supaya kita menjadi manusia yang bersih. Bersih lahir, bersih batin. Kalau sudah bersih Bapak Ibu, itulah nanti menjadi jiwa mutmainnah. Allah panggil kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Tidak mungkin Bapak Ibu kita mendapat mutmainnah. Tahu mutmainnah? Maka ada an-nafsul lawwamah, ada nafsu mutmainnah. Jadi ada nafs ammarah bisu, ada nafsu ammarah, ada nafsu apa lagi? Lawwamah, ada nafsu mutmainnah. Kalau ammarah bisu ini memuaskan nafsu aja hidupnya. Maka apa mau nafsu dibuatnya, mau halal mau hantam saja. Ini nafsu orang seperti ini, nafsu ammarah bisu. Maka kalau sebegitu harus berjuang kita mengendalikan hawa nafsu. Maka tingkatkan dia ke atas supaya jangan dia menjadi memuaskan nafsu saja. Maka lawwama di atas itu. Lawwama ini, ya kita ini banyak yang terlibat seperti itu. Lawwama ini apa? Ya kadang baik, kadang tarik menarik nafsu dengan iman. Nanti ke masjid solat, keluar masjid dah macam-macam pula. Nanti ke masjid lagi, nanti nyesal lagi, ya kan? Lawwama itu kena dia mencela dirinya. Ya Allah, kenapa saya tadi menggunjing orang? Ya kan? Kenapa saya tadi membohongi suami? Kenapa saya tadi membohongi terasa dalam hati. Tapi kalau masih terasa itu bagus itu. Tapi kalau tidak ada rasa lagi, alah kacau itu. Tak ada penyesalan lagi. Astagfirullah. Itu bekarat itu Pak. Kalau masih ada penyesalan, masih ada apa, maka Bapak Ibu embrio menuju orang baik masih ada. Tapi Bapak Ibu maka berjuang lawwama. Bagaimana supaya tidak terjerumus. Sampai kepada nafsul mutmainnah. Baru tenang dia kalau solat, tenang dia berzikir, tenang dia baca Quran, tenang dia Bapak Ibu hatinya ini bersih, tenang dia kalau memaafkan, tenang dia minta maaf kepada orang. Semuanya Bapak Ibu. Maka kalau sudah dia semuanya terlatih, ketika itu, kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau sudah bersih semuanya, bersih zahir, bersih batin, itulah ciri ahli surga. Karena ahli surga itu kata Allah, illa man atallaha biqalbin salim. Siapa yang masuk surga? Orang yang jiwanya bersih. Maka puasa Bapak Ibu tidak hanya puasa dari makan dan minum saja. Di sini Bapak Ibu
diwajibkan kamu berpuasa. Berarti ada 3 tadi tingkatan. Kemudian apalagi kata Allah, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Ingat, puasa ini diwajibkan kepada orang sebelum kita. Maka puasa orang sebelum kita dalam bahasa istilahnya usul fikih, metode hukum Islam, disebut syar'u man qablana. Apa itu? Syariat umat sebelum kita, umat Nabi Muhammad SAW. Berarti salah satu yang disyariatkan kepada umat sebelum kita berdasarkan ayat ini, yaitu ibadah puasa. Jadi puasa ini Bapak Ibu bukan hanya kepada kita, tapi bagaimana puasa orang-orang dulu, Allahu a'lam, tidak Allah ceritakan dalam ayat ini. Maka kita, ya, kalau Allah ceritakan wajib puasa mereka sebagaimana orang dulu, ya sudah, kita meyakini Bapak Ibu. Berarti ini namanya ibadah puasa itu disyariatkan kepada orang sebelum kita, kemudian disyariatkan juga kepada kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syar'u man qablana ini menjadi perdebatan oleh para ulama. Apakah dia menjadi hujjah, dalil atau tidak? Maka dia ada 3 macam. Ada syariat umat sebelum kita, itu Bapak Ibu sekalian tidak menjadi syariat bagi kita apabila ada keterangan bahwa kepada kalian tidak disyariatkan. Contoh umat Nabi Musa. Umat Nabi Musa kalau mereka berdosa besar, baru diterima tobatnya dengan membunuh diri. Wa iz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda barikum. Apa artinya? Hai kaumku, kalian telah berbuat zalim dengan menyembah anak sapi. Oleh kerana itu tobat kalian. Bagaimana tobatnya? Bunuh diri kalian. Bunuh, Pak. Baru diterima tobatnya. Umat juga dulu, Pak. Kalau nanti kena kain najis, bagaimana? Ini kain najis. Maka untuk menghilangkan najis itu tidak bisa dicuci. Maka diwajibkan merobek bagian yang kena. Kalau sempat begitu, banyak robek-robek kain bapak ini. Ditambal. Itu umat sebelum kita. Atiba umat Rasulullah. Itu dibatalkan. Maka kita kalau tobat dosa sebesar apapun, cukup dengan tobat nasuh. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Apa kata Rasulullah? Hai manusia yang bersalah, kalau seandainya kalian datang kepada Allah dengan dosa sebanyak buih di laut atau sepenuh langit dan bumi dosa kalian, datang kalian menangis di hadapan Allah, tobat dengan sebenar tobat, Allah akan hapuskan semuanya. Luar biasa. Cuma dengan tobat saja, minta ampun. Udah puas-puas dia buat dosa, minta ampun, dia ampunkan itu. Umat dulu bunuh diri, Pak, baru diterima. Maka bersyukur kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Maka salah satu Bapak Ibu sekalian, Rasulullah diutus itu dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, wa yadau anhum israhum wal aghlal allati kan alaihim. Untuk apa? Meringankan belenggu-belenggu yang memberatkan kehidupan mereka. Maka kita baca doa, Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Siapa yang nyuruh kita doa seperti itu? Allah. Kena surah Al-Baqarah itu. Kalau bisa tiap malam baca itu ayat. Bapak Ibu sekalian, perlu menjaga diri kita, salah satunya baca 2 ayat akhir surah Al-Baqarah itu. Itu luar biasa. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma
fi anfusikum aw tubduhu. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian, itu syariat Allah. Jadi ada pula syariat orang sebelum kita, umat sebelum kita, dinyatakan Bapak Ibu sekalian juga berlaku untuk kita. Ini seperti ini. Cuman ada lagi Bapak Ibu syariat orang umat sebelum kita, apakah berlaku untuk kita atau tidak ada keterangannya. Cuman Allah menjelaskan. Seperti banyak itu dalam Quran. Maka ada namanya surah Hud, ada surah Yunus, ada surat. Kalau kita baca kisah-kisah itu, nanti Allah menceritakan apa yang berlaku untuk mereka. Contoh Nabi Yusuf alaihissalam. Kan ada nama satu surat dalam Quran, surat Yusuf. Surat Yusuf itu mengkisahkan mulai dari kecilnya Pak, sampai dia jadi raja. Maka bagaimana Bapak Ibu sekalian, pertama sekali Yusuf bermimpi melihat 11 bintang sujud kepada dia. Jadi dapat mimpi baik. Kemudian diceritakannya kepada bapaknya. Sekarang berarti mimpi. Sekarang mimpi baik, bolehkah kita ceritakan kepada orang? Kalau dalam kisah itu Yusuf menceritakan kepada bapaknya, kan tidak ada keterangan. Tapi kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, di situ diambil oleh ulama bahwa mimpi-mimpi yang baik itu ceritakan kepada orang-orang yang kita cintai. Jangan diceritakan kepada sembarang orang. Karena kalau ada mimpi baik kita ceritakan kepada orang yang dengki, itu susah. Kepada orang yang iri, kita adalah mimpi kadang-kadang Masya Allah, maka ceritakan. Maka itulah kata Nabi Yakub, jangan kau ceritakan sama saudaramu, enggak. Karena saudaranya orang-orang dengki. Tapi siapa? Nabi Yakub sayang sekali kepada Yusuf. Berarti diceritakan Allah disayang. Sekarang bolehkah kita melebihkan kasih sayang kepada sebagian anak seperti Nabi Yakub? Sangat khusus oleh dia Nabi Yusuf. Setelah itu Bapak Ibu sekalian, terjadilah dialog antara bapak, irilah saudara-saudaranya. Kenapa Yusuf diutamakan, sangat diistimewa, dimanja kalau bahasa kita. Yang lain disuruh kerja, yang dia, kamu yang kerja, duduk je. Itu marah saudaranya. Kami aja yang azab. Bapak Ibu, maka di sini terjadi dialog. Maka dia membuat hilah namanya. Maka mereka berencanalah membunuh, berencanalah menghilangkan Yusuf, saking dengkinya. Tapi Yusuf dengan saudara-saudaranya itu memang Bapak Ibu satu ayah tapi lain ibu. Yusuf yang dia semua sebapak seibu itu siapa? Hanya dengan Bunya dua saja. Dan lain itu satu bapak. Bapak Ibu sekalian, terjadilah akal-akalan. Dibuat akal bagaimana membawa Yusuf keluar. Kemudian Bapak Ibu, banyak sekali itu syariat. Kalau kita baca satu-satu di dalam Bapak Ibu kisah Yusuf itu banyak aturan-aturan syariat. Sekarang ada yang ada penjelasan dalam syariat kita, ada yang tidak. Maka kalau seandainya yang tidak, bagaimana hukumnya? Maka di sini Bapak Ibu, sebagian ulama menganggap bahwa itu syariat kita. Kalau yang puasa Ramadan ini ditetapkan bahwa ini puasa diwajibkan kepada kamu sebagaimana diwajibkan kepada umat sebelum kamu. Kemudian menyebut bahwa Bapak Ibu ini adalah diwajibkan kepada umat sebelum kamu. Di sini ada Bapak Ibu unsur meringankan. Kemudian pertama Bapak Ibu di sini ada unsur menghibur. Pertama apa? Dipanggil kita dengan Bapak Ibu sebutan yang sangat kita cintai. Maka orang beriman itu akan tersanjung dia. Masya Allah iman kamu, Masya Allah soleh sekali kamu. Dan orang beriman paling pantang dikritik imannya. Kafir kamu nih mak. Disebut kafir itu marah sekali dia. Bahkan Pak, jangankan orang beriman disebut kafir,
Orang kafir pun disebut kafir. Marah dia, mau dia. Sembarang kulina. Artinya apa, Pak? Tersanjung. Begitulah Allah cara menyuruh kita. Maka ini ada unsur merayu. Dihiburnya kita, hai orang-orang beriman. Yang manggil siapa? Langsung Allah. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, di sini Allah berikan pula kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kamu puasa sebagaimana juga Pak. Ini puasa tidak hanya diwajibkan kepada kamu, tetapi umat-umat sebelum kamu juga sudah diwajibkan. Ini juga meringankan. Coba lihat Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu suruh anak, itu Bapak Ibu panggil, maka itulah. Kalau kita memerintahkan anak kita, jangan dipanggil dengan panggilan yang menjengkelkan dia. Menyapa, suruh nyapu dia. Bapak Ibu bilang, hei bodoh, sapu itu. Langsung pergi, kabur dia. Nah, tapi coba ibu bilang, anak sayang, pintar, begini. Coba belajar nanti. Kalau saya nyuruh anak saya puji-puji begitu. Apa lari dia itu? Subhanallah, itu tabiat. Apalagi Allah dengan kita. Dipanggil kita dengan panggilan. Berarti apa? Sifat yang sangat terpuji dalam diri kita. Sifat iman. Maka iman ini perlu jaga, pelihara, kembangkan, tumbuhkan. Maka jangan kita melakukan hal-hal yang melemahkan iman. Apalagi mencopot-copot iman. Sekarang Bapak Ibu, iman kita banyak yang menyerangnya. Subuhat tiap hari aja. Agama kita ni kadang-kadang direndah-rendah, macam-macam. Kemudian Bapak Ibu, belum godaan-godaan dunia. Kemudian lagi mencobaan-cobaan. Minyak goreng langka, solar mahal, itu ujian iman semua itu. La ilaha illallah. Itu semuanya ujian keimanan. Dianggap itu adalah untuk menguatkan iman. Mungkin selama ini jarang kita berdoa kepada Allah. Setelah minyak goreng langka, menengada kita. Ya Allah, tolong kami, minyak goreng susah. Tolong kami. Ini truk-truk tak jalan, solar tak. Kalau ada solar nanti truk-truk tak jalan ekonomi ini. Bahaya. Saya lihat di sepanjang jalan truk-truk tak jalan Pak. Padahal mereka itu mengangkat kebutuhan beras macam-macam. Ini bahaya. Maka apa? Kita berdoa kepada Allah supaya Allah memberikan kemudahan. Karena kalau Allah berkehendak Bapak Ibu, maka jangan lupa doa, jangan lupa berusaha. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian, hai orang-orang yang beriman. Jadi jangan ya kita gara-gara dunia ini kurang iman kita. Gara-gara kesusahan hidup, iman apa pula? Maka kesusahan itu ujian. Karena Allah mengatakan, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan masuk surga atau mengatakan mereka beriman? Mereka tidak diuji. Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Ada yang diuji dengan macam-macam, kelaparan, diuji dengan ini, ujian iman. Rasulullah diuji 3 tahun dengan ujian di embargo. Bukan hanya minyak goreng yang langka, sampai dia makan daun kayu. Pernah di embargo Rasulullah di sebuah tempat. Karena tidak tahan orang Quraisy lagi melihat Rasulullah mengembangkan dakwah, pengikutnya masih banyak. Dia ambil semua pengikutnya dengan Rasulullah, dikurung mereka di satu tempat di Mekah itu. Dan diumumkan oleh orang Quraisy tak boleh ada ngantar makanan. Di embargo, tak boleh masuk makanan apa. 3 tahun namanya. Sampai makan daun. Maka Bapak Ibu sekalian, ini ujian keimanan. Jadi jangan kesusahan-kesusahan hidup membuat iman kita lemah, tetapi malah membuat kita iman kuat. Bahkan ujian-ujian itu
Apa kata Allah seperti dalam surah Sajadah dibaca oleh imam tadi, walanuziqannahum minal adzabil adna ilal adzabil akbari la'allahum yarji'un. Kami uji mereka dengan musibah. Kalau di dunia ini kecil musibahnya cuma, tapi kalau masuk neraka itu gawat. Untuk apa semuanya itu? La'allahum yarji'un, supaya mereka kembali kepada jalan Allah, supaya mereka mengadu kepada Allah, nangis kepada Allahnya. Karena kita kadang ini gini, kalau ada semuanya serba ada apa semua, lupa kita kepada Allah. Tapi sudah kepepet baru nangis, kan itu kita. Maka sengaja kadang-kadang semua ada datang pula ujian, karena kita udah lupa kepada Allah. Allah beri ujian lagi. Setelah itu menangis, kita lapang lagi. Hujan itu begitu, karena ditahan oleh hujan. Karena kita lupa mensyukuri nikmat air, hujan banyak. Allah tahan 3, 4, 5 bulan. Langsung menangis pula kita kepada Allah, minta salat, minta hujan. Nanti turun pula hujan. Semuanya itu terguna. Di kesusahan hidup, Bapak Ibu, hikmah salah satunya supaya kita, Allah ingin melihat kita menangis di depannya. Allah kepingin sampai dosa sendiri, Bapak Ibu, kadang terlibat dosa kita. Setelah itu kita menyesal. Maka Allah sangat senang melihat seorang hamba, dia berdosa kemudian dia menangis. Maka kata ulama, lebih baik orang yang dia berdosa setelah itu dia tobat menangis, daripada orang yang dia taat tapi sombong. Itu tidak suka. Itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian di sini juga Bapak Ibu sekalian rayuannya, la'allakum tattaqun. Puasa itu untuk kamu, bukan untuk siapa-siapa. Hai orang beriman, wajib kamu puasa. Puasa itu adalah orang sebelum kamu ringan semuanya, sudah dirayu dengan iman. Kemudian juga diwajibkan orang sebelum kamu. Kemudian ingat, puasa itu untuk kamu, la'allakum, untuk kamu, supaya kamu bertakwa. Saya selalu menjelaskan bertakwa itu apa? Melaksanakan seluruh perintah Allah. Kamu menjadi orang-orang yang tertarik dan bahkan komitmen dalam hidupnya, menjalankan seluruh perintah, menghindari seluruh larangan. Untuk apa kalian menjalankan perintah Allah, menghindari seluruh larangan? Kalau kalian jalankan perintah Allah, kalau hindari seluruh larangan Allah, untuk siapa semuanya itu? Semuanya adalah untuk kamu. Maka saya selalu tanyakan, kalau ada suami seorang ibu, saya tanya ibu-ibu, siapa yang berkepentingan suami ibu itu menjadi orang bertakwa? Siapa yang diuntungkan pertama? Diuntungkan pertama dirinya dia. Yang kedua istrinya. Maka kalau istri dapat suami bertakwa, tenang hidupnya. Karena tidak akan macam-macam. Tapi dapat suami tak bertakwa, banyak pun duit gelisah ibu di rumah. Apa? Tak bertakwa, mata ke mana-mana. Apa? Gitu juga laki-laki dapat istri yang bertakwa, Masya Allah, tenang hidupnya, tidak akan macam-macam. Sekarang banyak perempuan suami pergi, dia selingkuh, banyak sekali sekarang. Karena itu Bapak Ibu, banyak angka-angka perceraian terjadi dengan berkembang media sosial, Facebook, WA, Twitter, macam-macam. Suami pergi, istri terpapar dibuatnya. Lagi kadang-kadang sering tidak ketemu suami, kerja istri sini apa. Banyak sekali sekarang Bapak Ibu, sebab media sosial ini terjadi perceraian. Angka perceraian meningkat terus. Seharusnya media sosial ini untuk yang positif. Kemudian Bapak Ibu sekalian, begitu juga kita anak-anak bertakwa. Ya Allah, kalau dapat Bapak Ibu ya, anak-anak bertakwa, menjalankan perintah Allah. Apa perintah Allah? Taati orang tua, berbakti kepada orang tua, sopan sama orang tua. Masya Allah, dapat anak seperti itu, taati perintahnya, jangan menyakitinya.
Tak pernah ibu melihat anak menyakiti perasaan ibu. Berarti anak bertakwa. Kemudian dia taat kepada Allah. Waktu solat, sering ngaji. Kalau sudah begitu dapat anak, siapa yang diuntungkan? Tuhan tak? La'allakum tattaqun. Untuk kamu tu. Kalau kamu berpuasa bertakwa. Kalau bertakwa, kamu diuntungkan semua. Pedagang di pasar kalau bertakwa, Masya Allah, tak ada nipu. Maka kita tidak was-was belanja di pasar. Tetangga kalau bertakwa, enak hidup. Tak pernah tetangga mengganggu kita, kerana dia bertakwa. Begitu kalau dapat pemimpin yang bertakwa, Bapak Ibu, Masya Allah. Pemimpin bertakwa, presiden bertakwa, menteri-menteri bertakwa, gubernur bertakwa, anggota dewan bertakwa. Kira-kira gimana hidup kita ini? Takut kepada Allah. Tidak ada korupsi, tidak ada berbuat haram, tidak ada berkhianat, tidak ada menipu. Kira-kira gimana kita? Tapi kalau nipu, khianat apa? Azab kita semua. Kenapa? Tersiksa kita gara-gara pemimpin tidak bertakwa. Pemimpin juga begitu. Tersiksa kalau memimpin rakyat yang tidak bertakwa. Susah diatur. Bantuan untuk orang miskin, orang kaya pun ngambil. Itu jadi masalah. Tidak amanah. Kalau sudah begitu tak bertakwa aja isinya, terjadi kekacauan. Siapa yang dirugikan? Semua kita. Maka terapi yang luar biasa untuk mewujudkan ketakwaan itu ibadah puasa. Maka ibadah puasa latihan sebulan penuh untuk mewujudkan supaya siapa yang diwajibkan puasa? Alaikum, kum tu semua kamu. Tidak 1, 2, 3. Bukan level-level tertentu, semua. Selagi dia muslim, mulai dari presiden sampai tukang sapu, sampai yang terendah, semuanya wajib puasa. Supaya apa? Level tertinggi sampai semuanya menjadi bertakwa. Kalau sudah bertakwa semuanya, terwujudlah nanti masyarakat yang beriman. Terwujudlah kalau sudah beriman dan bertakwa, maka negeri menjadi berkah. Allah berjanji, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Kalaulah seandainya penduduk sebuah negeri benar-benar beriman dan bertakwa, kami akan bukakan pintu keberkahan untuk mereka dari langit dan dari bumi. Berkah hidup bernurah. Syaratnya iman dan takwa. Untuk menunjukkan takwa, salah satu latihannya adalah ibadah puasa. Maka mari kita sambut Bapak Ibu, ibadah puasa Ramadan ini training, latihan dari Allah untuk mewujudkan manusia-manusia yang bertakwa. Kita sambut dengan penuh gembira. Maka itu semua kita gembira. Masuk latihan besar ibadah. Maka kita mendapat hadiah. Setelah mendapat hadiah, semuanya itu untuk kita. Hadiah pahala. Seluruh ibadah Allah tingkatkan, Bapak Ibu. Semua pahalanya. Sampai tidak ada batas. Maka ibadah wajib 70 kali lipat. Ibadah sunat Allah nilai dengan pahala ibadah wajib. Dan Allah hadiah nanti satu malam. Kalau satu malam itu kita hidupkan, maka Allah kasih hadiah. Satu malam itu sama dengan beribadah siang malam selama 1000 bulan. Itulah Allah mendorong kita. Semuanya ujungnya takwa. InsyaAllah Bapak Ibu kita lanjutkan nanti dengan mengkaji ini filosofi tentang hakikat puasa dan filosofi puasa. Dan insyaAllah akan kita jelaskan syarat-syarat wajib puasa, syarat-syarat sah puasa, rukun-rukun puasa, dan hal-hal yang membatalkan puasa, dan apa saja amalan-amalan yang disunatkan kita selama ibadah puasa, dan mana yang hal-hal yang makruh dalam ibadah puasa kita. InsyaAllah kita jelaskan
InsyaAllah sebelum Ramadan tuntas kajian itu Bapak Ibu sekalian. Itu dapat saya sampaikan pada pagi ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Dan saya tidak lupa Bapak Ibu mengucapkan selamat kepada pengurus baru ya, yang sudah dilantik, yang sudah ditunjuk oleh masyarakat. Jadi gitu ya, saya pesan. Kalau sudah ditunjuk pengurus baru, yang menunjukkan Bapak Ibu, ini masyarakat ini kan masjid swadaya ini. Maka masjid swadaya ini harus masyarakat rapat musyawarah untuk menunjuk pengurus. Kalau sudah ditunjuk pengurus, berarti Bapak Ibu serahkan kepada pengurus untuk mengatur masjid. Maka jangan lagi ada pula nanti yang melawan-lawan. Ya kan? Karena kita ini sudah susah, kadang-kadang sudah ditunjuk Bapak Ibu sekalian, masih maju melawan-lawan lagi. Maka solat itu tuh simbolnya. Kalau kita ketika mau memilih imam, ya silakan berbeda-beda. Saya kepengen imam ini, pengen imam ini. Tapi kalau sudah ditunjuk imam, jangan ikut imam lain boleh lagi. Maka semua makmum harus berniat, saya solat mengikut imam. Tidak boleh itu. Saya solat mengikut imam kecuali kunutnya. Itu tidak boleh itu. Kadang-kadang ada saya lihat tu tidak ikut kunut. Apa dasarnya itu? Kalau kamu tidak mau ikut imam, jangan solat sini. Begitu itu tidak boleh. Kalau ada orang solat itu melawan imam, batal solatnya. Karena Rasulullah bilang, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Itu orang-orang bodoh tu Pak. Imam kunut dia begini. Mana pula kaji itu? Siapa emang yang baca buku ulama? Mana ada ulama? Kecuali orang tidak jelas tahu ulama atau tidak, sembarang saja. Baca buku ulama tidak ada itu. Wajib hukumnya mengikut imam. Maka dalam perbuatan zahir tak boleh kita berbeda dengan imam. Maka apa? Kenapa Bapak Ibu harus berniat imam, mengikut imam? Karena orang yang datang masuk masjid ini macam-macam mazhabnya. Tapi kalau sudah solat dengan imam, tinggalkan semua mazhab kita. Sekarang mazhab kita mazhab begitu aturannya. Kalau nak kacau lah. Begitu pula pemimpin. Kalau kita memilih bupati, wali kota, ya ketika memilih silakan berbeda. Saya pengen ini, pengen ini. Tapi kalau sudah terpilih, jangan ikut juga lah pilihan kita. Wali kota sendirilah. Ya tak apa-apa aja. Kalau sudah terpilih, ikut. Maka tak boleh kita lagi. Apa keputusan pengurus? Karena kita sudah serahkan. Maka ikut saja. Itu Bapak Ibu sekalian. Dan tak mungkin pula mereka menyalahi. Cuman barangkali pilihan-pilihan. Ada yang kunut dan tidak kunut. Kita pilih kunut, ya sudah. Kunut. Berzikir berjamaah. Kan pilihan itu. Tidak berzikir, tidak ada masalah. Tapi kita pilih ini, ya sudah. Ikut. Kan begitu Bapak Ibu. Kan enak. Karena tidak ada yang salah. Itu masalahnya. Kalau itu salah kan menurut kamu, menurut orang. Artinya itu masalah khilafi. Kalau masalah khilafi ini tidak boleh memaksakan dan tak boleh saling menyalahkan. Tapi kalau di luar solat mau ikut dia tidak ikut ya silakan. Tapi kalau solat harus ikut seluruh gerakan zahir itu. Tak boleh Bapak Ibu. Kalau tak mau ikut, ya cari imam lain. Cari masjid. Tapi kan rugi. Kemana dia pergi? Kalau tak solat sendiri di rumah. Rugi jemaah. Barang tak ada masalah. Itu dapat saya sampaikan. Jadi selamat. Mudah-mudahan Bapak Ibu sukses dalam menjalankan tugas ya. Tapi kuncinya Bapak Ibu semua harus mendukung. Maka ini nama segala tugas. Harus kita bersama-sama, saling mendukung, saling menguatkan, saling bersinergi. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi. Tolong menolonglah kamu untuk yang baik dan takwa itu, mari kita sinergi. Dan jangan kita tolong menolong untuk permusuhan dan saling membenci dan dosa. Dan dapat saya sampaikan mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih segala perhatian. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.